warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Firmansyah dari kelas 10G dengan nilai HAT Sejarah 24. Untuk pembahasan soal, saya awal memilih soal nomor 2, yaitu soalnya bukti esensi adanya ajaran Hindu di Nusantara ialah dengan adanya peninggalan berupa sumber tertulis. Peninggalan tertulis pada periode awal kedatangan agama Hindu ke Nusantara ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. J.C. Van Leur menyatakan bahwa satu-satunya golongan yang dapat menuliskan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta adalah golongan Brahmana. Mengapa? Karena menurut J.C. Van Leur, golongan yang dapat menuliskan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta pada awal kedatangan agama Hindu di Nusantara adalah golongan Brahmana. Untuk kerajaan Brahmana sendiri merupakan golongan teratas dalam sistem kasta Hindu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ritual keagamaan serta menjaga pengetahuan keagamaan dan sastra. Selanjutnya saya akan membahaskan soal nomor 7 yang berisi Selat Malaka merupakan pintu gerbang masuknya kebudayaan dari dunia barat menuju dunia timur. Bangsa manapun yang berhasil menguasai Malaka, maka pastinya akan menguasai perdagangan internasional. Salah satunya kerajaan yang menjadi penguasa Selat Malaka pada sekitar abad ke-17 Masehi adalah Kerajaan Sriwijaya. Mengapa? Karena Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang berpusat di wilayah Sumatera. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke abad 13 Masehi. Sriwijaya memiliki kekuasaan yang luas di kawasan Nusantara dan monopoli jalur perdagangan di Selat Malaka, yang merupakan jalur strategis untuk perdagangan antara dunia barat dan dunia timur. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan agama Buddha di Asia Tenggara pada musim itu. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Arab, serta mengendalikan perdagangan rempah-rempah, emas, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya membahas soal nomor 13 yang berisi Pramawardhani merupakan seorang pewaris tahta Raja Mataram kuno yang berasal dari Wangsa Syailendra. Ia kemudian menikah dengan seseorang yang berasal dari Wangsa Sanjaya yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Mataram kuno, yakni Rangkai Pikatan. Mengapa? Pramawardhani sebagai pewaris tahta Raja Mataram kuno dari Wangsa Syailendra yang menikah dengan seorang dari Wangsa Sanjaya. Untuk maka pilihan yang tepat sebagai suami Pramawardhani dan Raja Mataram kuno adalah Rangkai Pakitan. Selanjutnya ada nomor 16 yang berisi kemenangan Ken Arok atas kerajaan Kertajaya membawa babak baru dalam kehidupan kerajaan Hindu Buddha di Pulau Jawa. Ken Arok kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singasari. Mengapa? Karena Kerajaan Singasari berdiri pada abad ke-13 di Pulau Jawa. Ken Arok menjadi raja pertama dari kerajaan ini. Singasari merupakan salah satu kerajaan yang paling penting dalam sejarah Indonesia dan meneruskan tradisi Hindu-Buddha di Pulau Jawa setelah kerajaan Kertajaya runtuh. Selanjutnya saya akan membahaskan soal nomor 17. Pada perkembangan corak agama kerajaan Singasari sudah menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Namun pada akhirnya perkembangan Singasari terjadilah peleburan atau sinkretisme antara agama kerajaan. Agama yang dimaksud yaitu bernama Siwa Buddha. Mengapa? Dalam sinkretisme ini, praktik-praktik agama Hindu, Siwa, dan ajaran Buddha digabungkan menjadi satu. Hal ini menunjukkan toleransi yang tinggi antara umat beragama di kerajaan Singasari, di mana mereka dapat menggabungkan unsur-unsur keyakinan dan praktik dari agama-agama yang berbeda untuk menciptakan bentuk agama baru yang unik. Saya akan membacakan soal nomor 23 yang berisi Tribhuwana Wijaya Tunggadewi mengubah istilah penyatuan Diwekantara menjadi penyatuan Nusantara. Pada masa pemerintahannya, ekspansi Majapahit pun dimulai. Namun kemudian ia wafat sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Cita-cita penyatuan Nusantara diwarisi oleh Hayam Wuruk. Mengapa? Hayam Wuruk sendiri setelah Hayam Wuruk naik tahta sebagai Raja Majapahit, ekspansi Majapahit mencapai puncaknya. Hayam Wuruk dan menterinya Gajah Mada bekerjasama untuk menguasai wilayah penting di Nusantara dan menyatukan banyak kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya saya akan membahaskan soal nomor 24 yang berisi peninggalan Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor eksternal yang mendukung runtuhnya kerajaan Majapahit adalah penyerangan Majapahit oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak. Mengapa? Karena
Setelah kematian Raja Hayam Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran dan memasuki periode disebut zaman kegelapan dalam sejarah Jawa. Pada saat itu, Kesultanan Demak muncul sebagai kesatuan baru yang menantang supremasi Majapahit. Raden Patah, putra bungsu Hayam Wuruk, awalnya merupakan bagian dari penguasa wilayah-wilayah timur Majapahit. Namun ia akhirnya memberontak dan memimpin Kesultanan Demak untuk melawan Majapahit. Penyerangan Majapahit oleh Raden Patah dan pasukannya mengakibatkan keruntuhan Majapahit secara bertahap. Selanjutnya saya akan membahaskan soal 26, yaitu berisi tokoh yang mengungkapkan pendapatnya bahwa masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara yang dibawa oleh orang-orang Mekah adalah N.J. Krom. Mengapa? Karena N.J. Krom sendiri adalah seorang sejarawan Belanda yang mengkaji masuknya Islam ke Indonesia. Ia berpendapat bahwa agama Islam datang ke Nusantara melalui kontak langsung dengan pedagang dan orang-orang Mekah pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Menurutnya, penyebaran Islam tidak hanya terkait dengan faktor perdagangan, tetapi juga dengan hubungan budaya dan sosial antara Nusantara dan dunia Arab. Pandangan ini berdasarkan penelitian dan analisis histori yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu nomor 27 yang berisi peninggalan kebudayaan Islam Nusantara sangatlah beragam. Setiap daerah memiliki corak kebudayaan Islam yang berbeda-beda sebagai akibat dari akulturasi kebudayaan. Di Sumatera Barat terdapat sebuah peninggalan kebudayaan Islam dalam memperingati wafatnya Hasan dan Husain, yang menuruti Husain dijadikan merupakan salah satu bukti bahwa masuknya Islam agama dan kebudayaan Islam di Nusantara dibawa dari Mekah. Mengapa? Peninggalan kebudayaan Islam di Sumatera Barat terkait dengan memperingati wafatnya Hasan dan Husain adalah tabuik. Untuk tabuik sendiri adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di kota Pariman, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan perayaan yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan budaya lokal. Tabuik dipercaya sebagai salah satu bukti agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui Mekah. 34 yang berisi demi menaklukkan Aceh, pemerintah kolonial Belanda mengutus seorang akademis dari Belanda untuk melakukan penelitian mengenai kehidupan Aceh. Akademisi tersebut bernama Soekarno. Soekarno sebagai penasihat pemerintah kolonial India Belanda menemukan sebuah kelemahan yang ada dalam Kesultanan Aceh. Kelemahan yang dimaksud adalah C. Adanya gerakan separatisme pimpinan golongan Ule Balang. Mengapa? Karena Soekarno menemukan bahwa ada gerakan separatisme yang dipimpin oleh golongan Ule Balang di Kesultanan Aceh. Ule Balang sendiri adalah sebutan untuk para bangsawan dan kepala desa di Aceh yang memiliki kekuatan lokal. Gerakan separatisme ini melawan otoritas sentral Kesultanan dan mengancam stabilitas pemerintah kolonial Belanda di wilayah tersebut. Soekarno menganggap gerakan separatisme ini sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dalam menaklukkan Aceh. Itu ada nomor 36 yang berisi tentang Raden Patah merupakan seorang keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Namun pada akhirnya Raden Patah memberontak ayahnya sendiri, Brawijaya V, dan kemudian berhasil melumpuhkan ibu kota Majapahit lalu mendirikan Kesultanan Demak. Penjelasan tersebut bersumber dari sebuah sumber tertulis dari dalam negeri, yakni D. Babat Tanah Jawi. Mengapa? Untuk Babat Tanah Jawi sendiri adalah sebuah kronik sejarah Jawa yang menyajikan catatan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Pulau Jawa, termasuk tentang Raden Patah. Dalam Babat Tanah Jawi dijelaskan bahwa Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit yang memeluk agama Islam. Ia memberontak ayahnya dan berhasil melumpuhkan ibu kota Majapahit, yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak. Ada nomor 37 yang berisi pada masanya kerajaannya Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Tenggara. Sultan Tenggara menunjukkan seorang perwira militer yang dipercaya untuk memimpin pasukan Demak yang bernama Fathahillah. Salah satu peran Fathahillah dalam bidang militer pada masa kejayaan Demak adalah menaklukkan kerajaan Sunda. Mengapa? Untuk Fathahillah terkenal karena berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa yang saat ini dikenal sebagai Jakarta. Pada tahun 1527, Fathahillah dan pasukannya menyerang dan berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pasukan Portugis yang menguasainya. Setelah merebut pelabuhan tersebut, Fathahillah mengganti namanya yaitu Jakarta.
Jayakarta, yang kemudian menjadi awal dari pendirian kota Jakarta. Itu ada nomor 43, yang berisi tentang menurut hasil perjanjian yang ditandatangani pada 13 Februari 1755, Raden Mas Sujadai diberikan hak tanah atas separuh wilayah Mataram dan diakui sebagai Sunan Surakarta dengan gelar Pangkubuwana II. Mengapa? Raden Mas Sujadi sendiri adalah penguasa yang kemudian dikenal sebagai Sunan Surakarta, yang setelah mendatangi perjanjian tersebut, ia mengambil gelar Pangkubuwana II. Gelar ini menunjukkan bahwa ia adalah penguasa kedua dari dinasti Pangkubuwana di Surakarta, atau yang dikenal juga sebagai Kasunan Surakarta. Terakhir, yaitu Kesultanan Banten pada awalnya merupakan salah satu pelabuhan dari kerajaan Sunda yang masih bercorak Hindu. Pelabuhan ini direbut pada tahun 1525 Masehi oleh gabungan tentara Demak dan Cirebon. Setelah penaklukan tersebut, Banten diislamkan oleh seorang wali yang bernama Sunan Gunung Jati. Mengapa? Pada awalnya pelabuhan Banten merupakan bagian dari wilayah kerajaan Sunda yang masih menganut agama Hindu. Namun pada tahun 1525 Masehi, pelabuhan ini direbut oleh gabungan tentara dari Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Setelah penaklukan tersebut, Banten Islamkan oleh seorang wali yang bernama Sunan Gunung Jati. Menutupnya, saya memang kurang belajar tentang sejarah sebelum PAT. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.